Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qattada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, 60 hari yang lalu, semua yang hadir di sini mengucapkan rindu Ramadan. Dan saat ini kita telah meninggalkan bulan Ramadan. Belum 6 pekan kita meninggalkan Ramadan. Apakah kemudian Ramadan itu telah hilang jejak-jejaknya dalam kehidupan kita? Sementara para orang-orang saleh terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bukan sejak 60 hari yang lalu, tapi sejak 6 bulan sebelum Ramadan sudah rindu dengan Ramadan. Begitu pula tidak 6 pekan pasca Ramadan sudah hilang, melainkan 6 bulan pasca Ramadan masih terasa jejak-jejak dalam doa-doa mereka. Para jamaah sekalian, sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan taufik dan juga hidayah yang sangat besar. Dan taufik serta hidayah yang sangat besar itu bernama Ramadan. Sesuatu yang kita semua tidak bisa menjamin apakah umur ini bisa sampai pada Ramadan depan. Sesuatu yang diidam-idamkan oleh saudara-saudari kita, handai tolan kita, kerabat-kerabat kita yang saat ini telah terbujur kaku sebelum Ramadan hingga tidak mampu untuk berjumpa dan memaksimalkan bulan Ramadan. Maka taufik dan hidayah terbesar itu adalah Ramadan. Bukan kemudian seibadah 2 ibadah, bukan kemudian semalam 2 malam, bukan kemudian 1 atau 2 amal saleh. Rangkaian ibadah, rangkaian malam dan rangkaian amal saleh Allah hamparkan di hadapan kita di bulan Ramadan. Dan inilah yang kemudian harus kita syukuri, karena bagaimanapun pula kita melaluinya yang tidak dilalui oleh orang-orang yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara kita yang ketika Ramadan ini doanya belum kunjung dikabulkan. Mungkin ada yang di bulan Ramadan ini dunianya tidak dihamparkan. Mungkin ada dalam Ramadan ini jabatannya tidak dinaikkan. Mungkin ada dalam Ramadan ini rezekinya tidak dicuankan. Tapi ketahuilah bahwa nikmat dan taufik serta hidayah terbesar tetaplah Ramadan. Hidayah Ramadan adalah hidayah yang priceless, hidayah yang tidak ada nilainya. Bagaimana kemudian salat malam kita, bagaimana kemudian tarawih kita, bagaimana kemudian tilawah kita, bagaimana kemudian puasa kita, bahkan ibadah-ibadah itu semua adalah ibadah yang begitu dinanti-nantikan oleh saudara-saudara kita yang telah terbujur kaku, tidak bisa berjumpa dengan Ramadan. Lalu bagaimana dengan passion kita? Apakah kita masih menyesali Ramadan ini karena ternyata Ramadan ini dagangan saya tidak secuan di Ramadan lalu? Apakah kemudian kita masih menyesal karena Ramadan ini tidak mendapatkan hamparan dunia sebanyak tahun lalu? Ketahuilah, ini merupakan bibit-bibit kufrun ni'am, bibit-bibit kufrun nikmat. Maka bersyukurlah terhadap hidayah bernama Ramadan. Bersyukurlah terhadap nikmat serta taufik bernama Ramadan.
Tinggal kemudian bagaimana kita mengisi pasca Ramadan dengan terus bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir itu bukan hanya kemudian di malam Ramadan, di malam Syawal. Takbir itu bukan hanya di pagi hari ba'da subuh sampai tiba bagaimana salat Id didirikan. Takbir bukan hanya itu. Tapi takbir itu adalah takbir yang terus, bukan dengan lisan saja tapi juga dengan hati kita. Bukan dengan hati saja tapi juga dengan perangai kita. Karena hakikat takbir bukan hanya sekedar mengucapkan Allahu Akbar. Takbir ini bukan hanya sekedar meninggikan Allah lewat lisan, tapi ternyata hati kita, amal perbuatan kita tidak demikian. Para jamaah sekalian, ketika kita semuanya telah bertakbir dengan lisan di malam berakhirnya Ramadan, di malam 1 Syawal, begitu pula kita mengucapkan takbir tersebut di pagi hari di saat bulan Syawal, maka di sana kita diseru untuk berbahagia. Ada yang menarik di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan fadl, dengan karunia dari Allah, wa bi rahmati, dengan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu semua hendaklah kalian berbahagia. Perintah Allah di sini bukan perintah untuk salat. Perintah Allah di sini bukan perintah untuk bertauhid. Perintah Allah di sini bukan perintah untuk bersedekah. Ini perintah yang sangat unik di dalam Al-Qur'an. Apa? Falyafrahu. Perintahnya adalah perintah untuk berbahagia. Karena apa kita berbahagia? Bifadlillah wa birahmati, dengan taufik dari Allah dan juga dengan rahmat dari Allah. Para ulama ketika mengomentari tentang ayat ini di dalam kitab-kitab tafsir mereka, qul bifadlillah au qul bifadlih. Apa maksud dengan rahmat atau dengan taufik dari Allah? Maksudnya adalah dengan iman. Wa birahmatih, dengan Al-Quran. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ini untuk berbahagia bukan karena dunia, bukan karena kemudian Ramadan ini berakhir dengan cuan yang Masya Allah, bukan karena Ramadan ini berakhir dengan mungkin bonus yang Masya Allah, bukan Ramadan ini berakhir dengan apa? Dengan mungkin nemu mantu yang Masya Allah. Nah, tapi dengan iman dan dengan Al-Quran. Allah perintahkan fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu semua hendaklah kalian berbahagia. Kita semua merasakan Ramadan dengan iman. Kita semua merasakan Ramadan dengan Quran. Justru yang pantas untuk tidak bergembira, yang pantas untuk merasakan rugi ketika ia memulai Ramadan bahkan sampai mengakhirinya tidak dengan iman, mengawali Ramadan sampai mengakhirinya tidak dengan Al-Quran, maka falyahzanu, hendaklah ia bersedih. Maka sedihnya bukan karena dunia, sedihnya bukan karena kemudian cuan yang sedikit, enggak. Sedihnya ketika kita tidak mengisi Ramadan ini dengan iman dan dengan Al-Quran. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Para ibunda sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah bagaimana standar minimal kita. Ketika takbir kita kumandangkan, maka kita ikut berbahagia dengannya, karena iman dan juga Al-Quran. Tapi ada yang kemudian harus kita ingat, takbir bukan hanya kemudian berkonsekuensi dengan lisan dan juga hati yang berbahagia, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia mengagungkan Allah sebagaimana takbir. Ia pun dengan saat yang sama dia merendahkan dunia. Jangan sampai kemudian kita mengucapkan takbir, lisan kita bertakbir, mengucapkan Allah Maha Besar, tapi ternyata yang besar dalam hati kita dunia. Yang besar dalam hati kita adalah bagaimana kemudian kenikmatan, kebergelapan dan juga lain sebagainya. Kita mengucapkan takbir, lisan kita mengagungkan Allah, tapi hati kita ternyata membesarkan dunia. Masih berat rasanya ketika Ramadan ini tidak sebagaimana Ramadan lalu. Dari sisi duniawi,
Masih berat rasanya mengakhiri Ramadan ini tidak seperti tahun lalu. Secara apa? Secara materi. Ini seakan-akan kita lisannya mengucapkan takbir membesarkan Allah, tapi hakikatnya kita masih membesarkan dunia. Padahal konsekuensi dari takbir membesarkan Allah, mengkerdilkan dunia. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Para jamaah sekalian, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah takbir yang kemudian diucapkan, dibesarkan, dimaknai oleh Bilal bin Rabah tatkala kemudian disiksa? Ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu an sebelum dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dalam kisah yang masyhur, apa siksaan yang beliau terima? Apa siksaan yang diterima oleh Bilal bin Rabah, ibu-ibu sekalian? Ditelungkupkan di atas batu di siang hari yang terik, lalu kemudian ditimpa dengan batu lain yang panas. Apa yang kemudian membuat Bilal bin Rabah ini kuat? Apakah karena hartanya? Apa yang membuat Bilal bin Rabah ini tetap kokoh? Apakah karena kekuatan fisiknya? Tidak. Bilal bin Rabah tidak punya harta, budak. Bilal bin Rabah tidak punya kekuatan fisik yang luar biasa seperti Umar bin Khattab, tidak. Apakah Bilal bin Rabah punya sesuatu yang istimewa? Iya, tapi sesuatu yang istimewa adalah hakikat takbir, membesarkan Allah dengan ucapan ahadun ahad. Hanya Allah yang maha satu, hanya Allah yang maha tunggal. Maka ahad ini ucapannya mungkin bukan takbir, tapi hakikatnya adalah takbir, membesarkan Allah, mengkerdilkan dunia. Begitu pula, bukankah takbir ini yang menyelamatkan? Bagaimana Bani Israel, pengikut Nabiullah Musa alaihissalam, ketika dikejar oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya, sampai kemudian terpojok di Laut Merah. Yang kala itu kemudian semuanya mengatakan, kami akan ditangkap, kami semua akan ditangkap. Lamudrakun, kita semua pasti akan ditangkap dan kemudian binasa. Apa kemudian kata Musa alaihissalam? Musa alaihissalam mungkin bukan takbir yang keluar dari lisannya, tapi hakikat hatinya senantiasa bertakbir. Kalla, tidak. Inna ma'i rabbi sayahdin. Sejatinya Rabb akan senantiasa bersama kita dan akan memberikan hidayah. Maka dunia ini begitu kecil bagi Allah untuk kemudian membelah lautan, begitu kecil bagi Allah untuk menyelamatkan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Sama halnya begitu kecil bagi Allah untuk menyelamatkan Bilal bin Rabah. Dunia begitu kecil di mata mereka karena sejatinya mereka senantiasa bertakbir bukan dengan lisan tapi juga dengan hati mereka. Maka kalau kita masih merasakan cepatnya kehidupan di dunia, bludreknya kehidupan di dunia, senewannya kehidupan di dunia, jangan-jangan lisan kita bertakbir, tapi yang kita besarkan bukan Allah, tapi yang kita besarkan adalah dunia. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Para jamaah sekalian, sungguh takbir yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah adalah takbir yang juga kita ucapkan di saat ini. Takbir pengagungan terhadap Allah yang diucapkan oleh Musa alaihissalam adalah takbir yang juga kita panjatkan hari ini. Tapi apa yang kemudian membedakan? Yang membedakan adalah bagaimana takbir itu di dalam hati. Maka para jamaah sekalian, sungguh kita semua tatkala sudah melintasi bagaimana madrasatul Ramadan, madrasah Ramadan, maka PR besar itu adalah apa-apa pasca Ramadan. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh MC, alhamdulillah kita semua telah menjalani Ramadan. Kita berharap kita semua telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketahuilah para ibunda sekalian, peperangan masih terus berlanjut. Peperangan melawan hawa nafsu tidak berhenti. Bahkan pasca Ramadan ini sesuatu yang lebih berat. Ketika di bulan Ramadan, kendala-kendala, hambatan-hambatan kita untuk taat, kendala-kendala, hambatan-hambatan kita untuk saleh maupun saleha, kendala serta hambatan kita untuk salat malam, untuk tilawah dan lain sebagainya, kendala itu kecil. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan bahwa setan itu dibelenggu
bahwa surga dibuka lebar-lebar. Kendala di saat Ramadan kecil untuk melakukan amal saleh. Tapi apa yang terjadi pasca Ramadan? Kendala itu kembali membesar. Kendala itu kembali terbuka lebar. Syaitan kemudian sudah diumbar lagi. Begitu pula pintu neraka sudah dibuka lebar-lebar. Maka apa yang kemudian kita lalui di bulan Ramadan ketika kita alhamdulillah mungkin bisa tilawah, mungkin bisa i'tikaf, mungkin bisa umrah dan lain sebagainya, maka itu semua bukan sebuah tanda pasti keberhasilan kita di Ramadan. Tanda pasti keberhasilan di Ramadan adalah apa-apa yang kemudian kita lalui pasca Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan inna min thawabil hasanah al-hasanatu ba'dah. Sejatinya balasan baik dari perbuatan baik adalah dimudahkan menuju perbuatan baik berikutnya. Kita di bulan Ramadan mengisi dengan kebaikan. Maka apa tanda kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan dari perbuatan baik adalah perbuatan baik berikutnya. Kalau ternyata kita saat di bulan Ramadan alhamdulillah bisa bersedekah, tapi di bulan Syawal kita justru ngempet tidak bersedekah. Ketika di bulan Ramadan kita luar biasa berusaha menyenangkan keluarga, berusaha kemudian berbagi kepada sanak saudara, tapi ternyata di bulan Syawal kita ngempet itu semua, maka ketahuilah ini menjadi sebuah sinyal jangan-jangan apa perbuatan baik kita di bulan Ramadan hanya sebuah kamuflase semata. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Para jamaah sekalian, maka apa yang kemudian harus kita isi saat bulan Ramadan agar keimanan kita tidak anjlok begitu jauh? Apa yang harus kita isi pasca bulan Ramadan agar ketaatan kita tidak berhenti begitu saja? Apa yang harus kita isi di bulan Syawal ini bahkan sampai bulan-bulan ke depannya agar jejak-jejak Ramadan masih tetap nyata di hadapan kita semuanya? Maka inilah PR kita, inilah yang insya Allah akan menjadi bahasan kita di pagi hari ini. Para jamaah sekalian, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ada beberapa hal yang mungkin akan kita bahas, poin agar bagaimana ketaatan di bulan Ramadan tidak berakhir begitu saja. Yang pertama, menyadari bahwasanya Ramadan adalah poros dari agenda tahunan. Kalau di benak kita dari agenda tahunan, dari Muharram ketemu Dzulhijjah, dari Januari ketemu Desember, kok yang menjadi terus ada dalam benak kita adalah liburan kenaikan kelas, adalah liburan akhir tahun, maka ketahuilah kita ada di ambang ketidakistiqomahan pasca Ramadan. Kalau kita terus menjadikan Ramadan adalah poros agenda tahunan, maka ketahuilah kita ada di ambang pintu akan terus istiqomah pasca Ramadan. Kenapa? Karena demikianlah yang dicontohkan oleh para ulama. Bagaimana dalam benak mereka adalah selalu Ramadan, Ramadan, dan Ramadan. Sebelum Ramadan berharap agar bisa dijumpakan dengan Ramadan. Setelah Ramadan berharap agar apa yang diisi di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan lamanya, 6 bulan lamanya para jamaah sekalian, 6 bulan lamanya para ibunda sekalian, bagaimana para ulama berdoa sebelum Ramadan supaya disampaikan usianya dengan Ramadan. Dan 6 bulan lamanya pasca Ramadan, lisan mereka selalu ada lafal Ramadan. Mereka senantiasa mengucapkan Ramadan di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, di bulan Rabiul Awal. Terus mereka akan ucapkan itu 6 bulan. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama, kanu yad'una 6 ashhur ba'da Ramadan ayyataqabbala min. 6 bulan pasca Ramadan terus berdoa tentang Ramadan agar diterima amal salehnya saat Ramadan. Subhanallah.
Bayangkan betapa timpangnya keimanan kita dengan keimanan para sahabat. Di hari ini, di pagi ini, adakah kita yang masih berdoa, ya Allah, semoga iktikaf saya yang lalu diterima. Ya Allah, semoga umrah saya Ramadan diterima. Ya Allah, semoga tarawih saya diterima. Adakah di antara kita yang masih berdoa tentang Ramadan lalu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalaupun ada hari ini, apakah doa ini nanti sampai berlanjut di bulan Rabiul Tsani? 6 bulan lamanya. Maka bagaimana para sahabat menjadikan Ramadan sebagai poros kehidupan tahunan? Ini yang harus kemudian ada dalam target-target kita. Kita jadikan dalam duduk bersama dengan keluarga. Kita jadikan ayo semua keluarga. Ayah sebagai suami, sebagai pemimpin rumah tangga. Anak sebagai kemudian buah hati kita. Sama-sama kita arahkan, kita jadikan agenda tahunan, yakni kita jadikan sebagai poros agenda tahunan kita adalah Ramadan. Ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, ada pernyataan yang menarik dari Al-Imam Bishr Al-Hafi rahimahullah ketika mengomentari tentang bagaimana kebiasaan para salafun salih 6 bulan berdoa sebelum Ramadan agar bisa berjumpa dengan Ramadan, 6 bulan pasca Ramadan terus berdoa agar diterima amal salehnya di bulan Ramadan. Imam Bishr Al-Hafi rahimahullah mengatakan, sungguh ketika di sana ada satu kaum yang ia beramal saleh hanya di bulan Ramadan, beliau mengatakan bi'sal qaum, itulah seburuk-buruk kaum. Bagaimana seburuk-buruk kaum? Alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja, yang tidak saleh-salehah kecuali di bulan Ramadan saja. Maka kalau kemudian 6 bulan pasca Ramadan sudah terngiang-ngiang dengan Ramadan, sebelum Ramadan terngiang-ngiang dengan Ramadan, pasca Ramadan juga terngiang-ngiang dengan Ramadan, artinya Ramadan tidak hanya di 1 bulan dalam 12 bulan. Doa Ramadan ini terus ada dalam 12 bulan Hijriah. Kalau ini terjadi, maka dia tidak disebut sebagai seburuk-buruk kaum. Tapi kalau dia hanya menyebut Ramadan hanya di bulan Ramadan saja, dia hanya amal saleh, dia hanya taat luar biasa di bulan Ramadan saja, dikatakan bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum. Maka lanjutkan para ibunda sekalian, lanjutkan bagaimana ketaatan kita semua, ketaatan panjenengan semua di bulan Ramadan, yang kemudian kita alhamdulillah bisa dimampukan dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 30 hari bangun sebelum subuh, 30 hari bangun sebelum subuh, untuk kemudian makan sahur, untuk kemudian beristighfar, untuk kemudian salat. Maka jangan sampai kemudian kita berlalu 30 hari tanpa kemudian kita bangun malam, tanpa kemudian kita beristighfar di malam hari, tanpa kemudian kita sahur, atau tanpa kemudian kita salat. 30 hari kita semua telah dimampukan oleh Allah. Apakah kemudian kita hendak menjadikan dari 1 Syawal sampai 30 Syawal semuanya kosong dari ibadah di dini hari? Na'udzubillah wal iyadzubillah. Berikutnya, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, sungguh poin yang pertama, yakni bagaimana menjadikan Ramadan adalah sebagai poros agenda tahunan, sesuatu yang tidak bisa kita anggap remeh, sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai goal terbesar kita secara keluarga maupun secara pribadi,
Yang ada dalam benak kita, yang selalu kita pikirkan, yang selalu kita persiapkan, bukan kemudian libur akhir tahun, bukan kemudian libur kenaikan kelas, tapi yang selalu kita pikirkan dan selalu kita persiapkan adalah bagaimana Ramadan berikutnya. Kalau kita semuanya sudah tahu, seandainya kita wafat hari ini, wafat pagi hari ini, sementara siang nanti kita sudah berniat untuk sedekah 1 juta, tapi kita belum menunaikan sedekah 1 juta dan kita sudah diwafatkan, kita semua mendapatkan pahala. Bagaimana ketika kita meniatkan Ramadan berikutnya saya ingin pergi umrah, Ramadan berikutnya saya ingin bisa i'tikaf, walaupun mungkin di malam ganjil saja. Bagaimana ketika kita niatkan dan selalu kita ada dalam benak kita Ramadan berikutnya, maka kita seandainya meninggal hari ini, meninggal di bulan berikutnya, maka kita masih tetap akan tercatat melakukan ibadah di bulan Ramadan berikutnya. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan wanti-wanti kepada kita. Raghima anfu abadin, celakalah seseorang dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu, ketika ia berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Maka jangan sampai kita di bulan Ramadan yang mungkin alhamdulillah diampuni, tapi kemudian kita sudah menoreh dosa besar pasca Ramadan. Jangan sampai demikian. Maka supaya kita tidak terkontaminasi dengan dosa-dosa pasca Ramadan, sibukkan dengan ketaatan. Sibukkan dengan ketaatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, waktu, kalau engkau tidak manfaatkan untuk al-haq, maka al-munkar, kemungkaran yang akan memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Maka isi di bulan Syawal ini sebagaimana kemudian ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang kedua, di antara cara atau kiat, begitu pula tips agar ketaatan di bulan Ramadan tidak berakhir begitu saja, yakni menyadari kapan finishnya beramal. Menyadari kapan finishnya beramal. Ketika kita menjalani puasa Ramadan, hal yang paling membahagiakan di hari tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mampukan kita untuk sampai di waktu maghrib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang berpuasa farhatan, punya 2 kebahagiaan. Kebahagiaan indal id, kebahagiaan ketika dia berbuka, dan kebahagiaan inda liqa'i rabbih, ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbuka itu ada 2. Berbuka itu adalah ketika kita berbuka puasa, kita berbahagia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farhatan, 2 kebahagiaan, bukan karena lauknya. Berbahagia bukan karena bermacam-macam aneka takjilnya, tapi berbahagia karena kita digenapkan puasa di hari tersebut. Tetapi ini baru kebahagiaan pertama. Adapun kebahagiaan yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejatinya kita sedang berbuka. Berbuka dari apa? Berbuka dari amal-amal saleh yang bisa kita lakukan. Saat kita berbuka puasa, maka kita berbuka dari amalan ibadah puasa. Tapi saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedang berbuka dari amal saleh dunia yang kita lakukan. Sebagaimana perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mutbiratan
wartahalatil akhirah muqbilatan. Dunia ini akan selalu datang atau dunia ini akan selalu pergi menjauhi kita, sementara akhirat akan senantiasa datang mendekat kepada kita. Artinya apa? Dunia ini akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Akhirat akan semakin dekat dan semakin dekat. Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan jadilah kalian anak-anak dunia. Jadi kita anak-anak akhirat, anak-anak yang senantiasa berusaha mempersiapkan datangnya akhirat. Bukan kemudian anak-anak dunia, yakni yang senantiasa menyesali dunia yang terus pergi menjauhi kita. Nah, lalu beliau Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-yawm amalun wala hisabun. Hari ini di dunia adalah amal tanpa hisab. Wa ghadan hisabun wala amalun. Sementara di akhirat nanti adalah hisab tanpa amal. Artinya ketika kita berjumpa dengan Allah, ketika kita berbuka puasa di berbuka yang kedua, kebahagiaan yang kedua, kita berbuka dari semua amal-amal saleh, karena kita setelah itu tidak lagi bisa beramal saleh. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Maka itulah saat kita berhenti beramal. Itulah saat kita berhenti beramal. Berhenti beramal bukan saat kita dibuka puasa terakhir tanggal 30 Ramadan, tapi berhenti beramal adalah saat kita berbuka dari amal saleh, saat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah poin kedua, kesadaran kapan kita berhenti beramal. Ketika kita menyadari bahwasanya berhenti beramal hanya sebatas di buka puasa tanggal 30 Ramadan, maka seakan-akan di tanggal 1 Syawal dan bulan-bulan berikutnya ketaatan itu hanya ala kadarnya. Tapi ketika kita mendudukkan dalam benak kita bahwasanya berbuka puasa atau berbuka dari amal saleh adalah kelak ketika kita diwafatkan oleh Allah, maka mau itu tanggal 30 Ramadan, mau itu tanggal 1 Syawal, mau itu tanggal 10 Syawal, mau itu tanggal 10 Muharram, kita akan terus dalam ketaatan. Kenapa? Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin. Apa makna al-yaqin? Apa makna al-yaqin? Al-maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah kepada Rabbmu sampai tiba maut menjemputmu. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Para jamaah sekalian, sungguh bagaimana kesadaran bahwa ketaatan pasca Ramadan bukanlah sekedar keharusan, tapi bagaimana menjadi sebuah kebutuhan. Karena kalau kita tidak taat pasca Ramadan, seakan-akan kita hanya berbuka puasa, baru berbuka dari kebahagiaan yang pertama. Kita masih kemudian menuju berbuka yang kedua. Ini berbuka dari amal saleh. Kapan itu? Inda liqa'i rabbih. Ketika kita berjumpa dengan Allah, ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh jangan sampai kemudian setelah Ramadan seakan-akan kita mengatakan ahlan wa sahlan maksiat. Kalau mungkin setelah Ramadan kita mengatakan ahlan wa sahlan kolesterol, mungkin masih boleh. Kenapa? Karena memang sudah langsung dimulai dengan opor, dimulai dengan apa? Dimulai dengan tahu petis dan lain sebagainya. Ahlan wa sahlan kolesterol tidak masalah, ini urusan duniawi. Tapi jangan sampai kemudian kita mengatakan ahlan wa sahlan maksiat. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Berikutnya yang ketiga, para jamaah sekalian, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kita perlu menyadari bagaimana bahan bakar dari istiqamah. Bagaimana bahan bakar dari istiqamah? Bahan bakar dari istiqamah itu bukan kemudian amalan fisik.
Tapi bahan bakar dari istiqomah adalah amalan hati dan amalan lisan. Kita semua mengharapkan istiqamah. Tapi apa yang kemudian Nabi SAW pesankan untuk kita? Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, la yastaqimu imanu abdin, tidak akan bisa kalian ini istiqamah, tidak akan bisa keimanan kalian ini acek, hatta yastaqima qalbu, sampai hatinya istiqamah. Wala yastaqima qalbu hatta yastaqima lisanu, dan tidak akan bisa hatinya ini istiqamah sampai lisannya istiqamah. Artinya, kalau kita mau amal ibadah kita ini istiqomah di Ramadan dan juga pasca Ramadan, yang harus diperhatikan itu hati dan lisan. Yang harus diperhatikan itu hati dan lisan. Subhanallah. Saudara-saudara kita di luar sana sering kita jumpai. Ini saudara-saudara di luar sana. Bukan kemudian apa? Bukan kemudian majelis taklim al-hijrah. Saudara-saudara di luar sana yang ketika masuk bulan Ramadan maka berubah penampilannya. Dia memakai kerudung yang panjang, kemana-mana selalu membawa mushaf Al-Quran. Coba lihat di hari-hari ini, coba lihat di bulan Syawal, apakah kemudian kerudungnya kembali seperti semula? Apakah kemudian Al-Qurannya telah lenyap dari tasnya? Kenapa itu semua? Karena hanya terbawa euforia Ramadan. Kalau seseorang dia setelah Ramadan dia tetap istiqamah, setelah Ramadan amal ibadahnya tetap acek, maka pasti dia telah mengkondisikan hati dan lisan sebelumnya. Karena apa yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW, tidak mungkin iman dan amal saleh seorang hamba ini bisa istiqamah sampai hati dan lisannya dahulu istiqamah. Maka kalau kita ingin bagaimana amal saleh di bulan Ramadan ini terus berlanjut, PR kita hari ini, PR kita mumpung Ramadan masih belum terlewat jauh, PR kita mumpung jejak-jejak Ramadan masih sedikit terasa, bagaimana kita mengendalikan hati dan lisan. Dengan apa mengendalikan hati? Dengan apa mengendalikan lisan? Mengendalikan hati adalah dengan adamul hasad. Mengendalikan hati adalah dengan meminimais hasad yang ada di dalam hati kita. Kok bisa diminimalisir hasadnya, Ustaz? Kenapa kok tidak dihilangkan saja? Pertanyaannya, bisa tidak kita menghilangkan hasad? Bisa tidak kita menghilangkan hasad, ibu-ibu? Kita jadi pribadi yang tidak punya hasad sama sekali. Bisa nama bapak? Hasad itu apa? Hasad itu dengki. Dengki itu apa yuk? Ada yang mengatakan dengki itu, Ustaz, kalau kita menginginkan kenikmatan orang lain berpindah kepada kita. Ini definisi yang terlampau tinggi. Definisi yang standar, definisi yang disebutkan oleh para ulama, yusammal hasad, disebut hasad ketika apa? Ketika ayyakrah bini'amil akharin, ketika dia benci sekedar tidak suka dengan nikmat orang lain. Tidak usah kemudian berharap nikmat tersebut kita raih, kita jadikan milik kita. Tidak, sekedar tidak senang saja. Ini sudah hasad. Pertanyaannya kembali lagi, adakah di antara kita yang tidak punya hasad? Adakah di antara kita yang dia zero hasad? Ada? Kalau ada, saya ingin berguru kepadanya. Tidak ada. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah beliau mengatakan,
likulli jasadin hasadun. Setiap jasad itu punya potensi hasad. La yakhlu min jasadin hasadun. Tidak akan bisa hilang dalam jasad seseorang rasa hasad. Maka yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir hasad tersebut. Kenapa kok tidak mungkin bisa dihilangkan hasad? Karena kita semua secara fitrah, secara manusiawi, Allah tanamkan perasaan tidak suka dikalahkan. Kalau kita lomba, ada nggak di antara kita yang kemudian berharap peringkat paling buncit? Nggak ada. Kita ikut lomba apapun, anak kita, "Mah, saya mau ikut lomba." Lomba apa? Lomba karya tulis. Ya, nak, semoga urutan paling buncit, nak, ya. Amin. Kira-kira ada tidak yang seperti itu? Nggak ada. Semuanya pasti pengen yang urutan pertama. Dan ketika kita dikalahkan, pasti muncul rasa gelo, walaupun mungkin kadarnya setiap orang berbeda-beda. Karenanya kemudian, bagaimana kita bukan PR-nya menghilangkan hasad, tapi meminimalisir hasad. Meminimalisir hasad dengan apa meminimalisirnya? Satu, ikut berbahagia ketika orang lain berbahagia. Minimal tampakkan kebahagiaan itu. Ada perkataan menarik dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan, setiap jiwa pasti memiliki hasad. Walakin al-la'im, tetapi orang yang buruk, maka ia akan menampakkannya. Dia akan menampakkan ketidaksukaannya terhadap nikmat yang dimiliki orang lain. Walakinnal karim, dan orang yang baik dia akan menyembunyikannya. Ketika mungkin hati kita tidak suka dikalahkan, tapi kita sembunyikan perasaan itu, yang kita tampakkan adalah kesukaan kita. Maka ini cara meminimalisir hasad. Yang kedua, berikan pujian kepadanya. Kalau kita ini hasad sama seseorang, kita sadar bahwa hasad kita salah, cara berikutnya untuk melawan hasad tersebut, puji dia. Puji orang tersebut. Saya dulu pernah balapan dengan tetangga, Ustaz. Bagaimana balapannya? Cepet-cepetan dapat mantu sing saleh. Kok ternyata dia duluan yang mantu, Ustaz. Kalah nama batan? Kalah. Maka caranya puji dia. Masya Allah. Ya berarti memang anak jenengan itu saleh, salehah. Berarti anak jenengan itu alhamdulillah diberikan taufik oleh Allah. Puji dia. Nah, kira-kira ada enggak yang balapan cari mantu? Ada enggak yang balapan cari mantu? Baik. Berikutnya, bagaimana mengkondisikan lisan? Mengkondisikan lisan adalah dengan as-sidqu, dengan jujur. Mengkondisikan lisan itu dengan jujur. Tadi kita sudah dapat poinnya, ini bagaimana kita supaya bisa istiqomah, kita kondisikan hati, kondisikan lisan. Jangan bicara amal ibadah kita bisa ajak, jangan bicara iman kita bisa kokoh, kalau hati dan lisan kita masih amburadul. Maka mengkondisikan hati adalah dengan meminimalisir hasad. Mengkondisikan lisan adalah dengan jujur. Sungguh dusta itu bahayanya nyata. Hanya saja kita sering tidak sadar. Dari dusta maka lisannya saja yang kemudian berbicara sebaliknya. Tapi dusta yang awalnya dari lisan bisa kemudian berembet kepada fisik kita.
Dari yang sebelumnya hanya dusta perkataan, maka dusta perbuatan. Dari yang sebelumnya bisa dusta perbuatan, bisa dusta secara keyakinan, atau yang sering disebut dengan munafik. Hati-hati. Hati-hati dengan dusta. Dusta ini luar biasa. Efeknya begitu luas. Sama sebagaimana lawan dari dusta, jujur efeknya pun juga begitu luas. Karenanya Nabi SAW mengatakan, hendaklah kalian bisidq, jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sejatinya kejujuran itu membawa kepada albir. Albir itu apa, Ibu? Albir itu kebaikan. Secara bahasa, baik di dalam bahasa Arab itu banyak. Albir itu artinya baik. Al-khair itu artinya baik. At-tayyib itu artinya baik. Al-jayyid itu artinya baik. Pertanyaannya sekarang, apa yang membedakan antara at-tayyib, al-jayyid, al-khair, dan al-bir? Apa yang membedakan? Al-bir ini kebaikan yang luas. Lebih luas daripada khair, lebih luas daripada jayyid, lebih luas daripada tayyib. Makanya kalau kita berbuat baik kepada orang tua, tidak dikatakan khairul walidain, tidak dikatakan jayyidul walidain, tidak dikatakan tayyibul walidain, tapi dikatakan birrul walidain, kebaikan yang luas. Dan apa kata Nabi SAW? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran membawa kepada kebaikan yang luas. Bukan kebaikan yang parsial, bukan kebaikan yang subjektif dan lain sebagainya, tapi kebaikan yang luas. Baik. Berikutnya, sesuatu yang harus kita perhatikan, sesuatu yang harus kita perhatikan untuk mempertahankan ketaatan pasca Ramadan adalah bagaimana ia memperhatikan lingkungannya. Perhatikan lingkungan kita pasca Ramadan. Seringkali ada seseorang yang sebelum Ramadan mungkin belum mendapatkan hidayah. Saat Ramadan mendapatkan hidayah, tapi pasca Ramadan lingkungannya sama seperti sebelum Ramadan. Ini musibah. Sebelum Ramadan dengan lingkungannya dia belum mendapatkan hidayah. Ketika Ramadan, atas taufik dari Allah, atas pertolongan dari Allah, dia mendapatkan hidayah. Ditambah lagi seperti yang tadi kita sampaikan, kendala-kendala untuk taat semuanya mengecil. Kendala-kendala untuk beramal saleh semuanya mengecil. Syaitan dibelenggu, surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup rapat-rapat. Tapi ketika dia sudah mendapatkan hidayah di bulan Ramadan, pasca Ramadan, ternyata temannya, ternyata lingkungan pasca Ramadan tidak berubah seperti lingkungan sebelum Ramadan. Maka ia seakan-akan hanya mendapatkan hidayah sesaat. Hati-hati. Perhatikan lingkungan pasca Ramadan. Ketika kita menjumpai lingkungan yang baik di bulan Ramadan, ketika kita berjumpa dengan lingkungan yang mendukung kita untuk menjadi saleh, menjadi lebih baik di bulan Ramadan, maka jangan tinggalkan itu. Ketika panjenengan mungkin ada yang umroh di bulan Ramadan, bersama dengan mereka tetap jaga komunikasi. Ketika panjenengan kemudian berjumpa dengan teman-teman i'tikaf saat Ramadan, jaga komunikasi dengan mereka. Ketika panjenengan bertemu dengan kawan-kawan handai tolan, sahabat-sahabat yang kemudian saat Ramadan kok saling mengingatkan kebaikan, jangan lepaskan mereka. Jangan sampai keimanan kita pasca Ramadan berubah jadi lebih baik, tapi ternyata pertemanan dan lingkungan kita stuck, jalan di tempat. Jangan sampai demikian. Kecuali kalau ternyata lingkungan kita, pertemanan kita ikut membaik seiring dengan kebaikan kita, seiring dengan perbaikan kita, alhamdulillah. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Ini mungkin para jamaah sekalian, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi menjelang siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita, agar kita tetap dimudahkan untuk taat pasca Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan? Bagaimana terkait dengan fidyah? Fidyah ini hukum asalnya sama seperti zakatul fitr. Apa itu? Bentuk makanan pokok, bukan uang. Fidyah hukum asalnya sama seperti zakatul fitr, bentuk makanan pokok, bukan uang. Kan kalau zakatul fitr, kita ada yang kemudian bayarnya bentuk uang, Ustaz. Taib. Maka kaitan membayar dengan makanan pokok dan uang, ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang paling berhati-hati, pendapat yang paling kuat adalah dengan makanan pokok. Kalaupun kemudian dia dengan uang, dengan alasan apapun itu, dengan alasan mungkin susah, Ustaz, saya keluarga 10 orang, kalau kemudian satu orang 2,5 kilo, 25 kilo. Kalau yang pakai konversi 3 kilo berarti 30 kilo. Masa nggotong 30 kilo ke masjid, Ustaz? Maka saya merasa lebih mudah kalau dengan uang. Iya, tapi para ulama ini sedikit kita membahas fikih. Sedikit kita membahas fikih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, sehingga di lain kesempatan kita bisa mengkaji fikih secara lebih intens lagi. Kalau kita bicara fikih, saat kita membayar zakatul fitr, yang tadi kita samakan dengan fidyah secara hukum asal, maka ketika kita membayar dengan uang, ini niatnya wakalah, akadnya adalah akad taukil. Akadnya adalah kita memberikan perwakilan. Perwakilan kepada siapa? Kepada DKM masjid, kepada orang yang kemudian menyalurkan zakat. Ini saya atas nama Fulanah binti Fulan menitipkan uang untuk diberikan zakat berupa beras. Akadnya adalah wakalah. Wakalah itu bahasa lainnya adalah apa? Memberikan perwakilan. Akadnya wakalah, bukan kemudian oh saya sudah bayar zakat fitr, tapi bentuknya uang. Berarti ketika saya sudah ngasih uang diterima, maka selesai saya zakatnya. Enggak. Anda selesai zakatnya ketika uang Anda dibelikan oleh orang tersebut. Akadnya wakalah. Ini pendapat yang paling kuat. Nah, kembali kepada fidyah. Ketika hukum asalnya adalah apa? Ketika hukum asalnya adalah dengan makanan, maka di sini kemudian menjadi 2 rincian. Makanan ini makanan siap makan atau makanan mentah. Kalau makanan siap makan, maka 1 hari seseorang yang dia terhalang untuk puasa, fidyahnya berapa kali makan? Berapa kali makan? 1 hari tidak berpuasa, ketika dia hendak membayar fidyah, dia beri berapa kali makan? 1 kali makan. Jadi fidyah itu dihitung per 1 puasa yang tidak dia lakukan dengan 1 kali makan. Bukan 2, bukan 3. Bukan 1 hari makan, 1 kali makan. Ini disebutkan dalam semua kitab fikih para ulama. Mau itu Hanafi, mau itu Maliki, mau itu Syafi'i, mau itu Hanafi, semuanya sama. 1 hari puasa yang ditinggalkan, fidyahnya bukan makan 1 hari, tapi makan 1 kali. 30 hari dia tidak berpuasa, bayar fidyahnya dia 30 hari ngasih makan orang atau 30 kali ngasih makan orang? 30 kali.
Baik, kembali kepada tadi. Ada dua perincian para ulama, ngasihnya makanan siap makan atau makanan mentah. Kalau dia mau ngasihnya makanan siap makan, sudah tinggal lep begitu. Kalau dia ngasihnya makanan siap makan, maka satu porsi sebagaimana pada umumnya. Anda mau masakkan sendiri, monggo. Anda mau kemudian pesenkan nasi bungkus, monggo. Nasi kotak, monggo. Yang jelas makanan siap makan sebagaimana makanan pada umumnya yang jenengan makan. Kalau memberinya makanan yang tidak siap makan alias mentah, maka hitungannya adalah setengah sok per hari. Setengah sok per hari. Satu sok berapa? Satu sok berkisar antara 2,5 sampai 3 kilo. Sama sebagaimana ketika kita bayar zakatul fitr. Kalau fidyah per hari saat diberinya adalah makanan mentah setengah sok. Berarti kurang lebih sekitar 1,25 kilo sampai 1,5 kilo. Ini kalau ngasihnya beras. Nah, maka ini terkait dengan fidyah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ada sebuah hadis yang menjelaskan ketika para sahabat sedang berlayar kala itu. Ketika sedang berlayar, maka air yang ada di antara dua pilihan, untuk minum atau untuk wudhu. Ketika hal ini ditanyakan kepada Nabi SAW, apa jawaban beliau? Ketika ditanya apakah boleh berwudhu dengan air laut, air garam, Nabi SAW mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya ini tahur, suci, dan bangkainya halal. Pertanyaannya sekarang, kira-kira kalau air laut yang asin, yang peliket dibandingkan dengan air hangat, dari sisi higienisnya lebih higienis mana? Lebih sisi higienis air hangat. Air laut saja boleh untuk wudhu, air hangat tidak masalah untuk wudhu. Air hangat tidak terlarang untuk wudhu, sah, boleh. Itu berlaku untuk yang sakit, maksudnya yang berat atau bisa yang sehat? Dan katanya nggak boleh kan air atau berapa kan gitu, air apa gitu. Beda antara air hangat dengan air mustakmal. Air mustakmal ini air bekas pakai. Air mustakmal ini air bekas pakai. Contoh, air bekas wudhu. Air bekas wudhu. Air bekas wudhunya Nabi SAW diperebutkan oleh para sahabat untuk berwudhu. Kenapa? Tabarrukan. Sebagai bentuk tabarruknya para sahabat kepada Nabi SAW. Menjadi kemudian perincian dari para ulama ketika air mustakmalnya ini air mustakmal perempuan. Karena tidak pernah ada riwayat bagaimana air bekas wudhunya Aisyah radhiyallahu anha, air bekas wudhunya Fatimah radhiyallahu anha dibuat untuk wudhunya para sahabat sepeninggal Nabi SAW. Tidak ada. Jadi air mustakmal ini sah ketika dalam pendapat yang paling kuat air mustakmal air bekas wudhu laki-laki. Makanya kemudian nyun sewu, kalau di sebagian surau, sebagian masjid ada wudhunya ini nyun sewu, apa? Yang kemudian kerannya di bawahnya ada penampungan airnya.
Sehingga kemudian ketika dia membasuh semuanya dengan air keran, tapi kemudian apa? Tapi kemudian ketika membasuh kaki dengan gayung disiram ke kaki. Ini air mustakmal dan ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Air mustakmal itu sah. Tetapi kalau air mustakmal dikiaskan dengan air hangat, ini kurang pas. Air hangat ini berbeda dengan mustakmal, air mustakmal berbeda dengan air hangat. Maka ketika kita ini pas greges, lalu kita manasi air dan kita berwudu di sana, sah atau tidak? Sah. Boleh. Boleh ya Ustaz. Tidak sangat boleh. Saya orang sering pakai kita, atau kadang-kadang kita merebus air. Kalau tetangga namanya orang biasa, dia suka merebus air. Dia kan nggak bisa kena air daripada masuk angin ya. Sangat boleh. Sangat boleh. Soalnya kita tanyakan ada yang bilang kan ya. Tapi kan kalau dia nggak, itu nanti dia kalau nggak sholat Ustaz. Ada yang nggak sekolah, tidak maaf. Sangat tidak ada masalah. Sangat tidak ada. Mau kita berwudu, mau kita mandi besar dengan air hangat, ini tidak menjadi problem di dalam syariat kita. Bahkan nyun sewu, kalau ada yang kemudian mempermasalahkan itu, nyun sewu, saya diberitahu dalilnya apa, dan insya Allah tidak ada. Karena berbeda antara air hangat dengan mustakmal. Ketika ini disamakan, maka kiasnya ini kias yang keliru, analogi yang keliru. Menyamakan air hangat dengan air mustakmal ini keliru. Ada kemudian yang makruh itu air musyammas. Nah, ini sekali lagi, semoga mungkin di lain kesempatan kita bisa mengkaji lebih detail masalah fikih. Ada di sana air musyammas. Apa itu air musyammas? Musyammas dari kata syamsun, matahari. Musyammas ini air yang kemudian dia panas karena terik matahari dari wadah yang terbuat dari besi. Dan ini pun kemudian dirinci oleh para ulama, ini menjadi makruh hukumnya, bukan haram. Makruh kita kenapa? Karena kemudian berpotensi membawa penyakit. Berpotensi membawa penyakit. Nah, jadi di zaman dahulu, ketika kemudian ingin merasakan nyun sewu, ingin merasakan air hangat, iya, wadah besi, tembaga, perak atau apapun itu yang dibuat wadah air. Ketika terik matahari, maka kemudian dia menggunakan air itu untuk berwudu. Ini hukumnya makruh, tapi tidak sampai haram. Tidak sampai haram. Dan jelas yang demikian ini berbeda dengan air panas yang mungkin lewat water heater, lewat kompor dan lain sebagainya. Jelas ini berbeda. Nah, wallahu a'lam bishawab.